ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مصرف الأمور مكور الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والأبصار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله في جملة الأخبار ووفق من اجتباه من عبيده فجعله من الأبرار وبصر من أحبه فزهدهم في هذه الدار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقوم ببعض ما يجب علينا لسوابغ نعمه وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم صفوة الصفوة وخيرة الخلق المرسل للناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة والمبعوث رحمة للعالمين وإماما للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى إخوانه من جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى كل من اهتدى بهديه المبارك ونهج منهجه القويم وسلك صراطه المستقيم. أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرها إن ذلك على الله يسير. الله أكبر 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 ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika takbir dikumandangkan dan tahmid dilantunkan,
maka suasana terasa haru bercampur bahagia. Kalimat-kalimat tersebut membelah kesunyian dan kesepian, menenggelamkan semua duka dan derita, melebur kesedihan dan kepedihan, menghanyutkan dendam dan kebencian. Indahnya gema takbir dan tahmid seakan meniupkan angin-angin suka dan bahagia, menaburkan mutiara-mutiara cinta dan kasih sayang, menggetarkan jiwa dan raga, membelai hati dan pikiran. Tak terasa air mata berlinang dan mengalir melintasi pipi. Teringat akan segala dosa dan kesalahan yang pernah menodai dalam sejarah perjalanan hidup. Demikian hebatnya rahasia takbir dan tahmid yang mengalir mengikuti aliran darah dan masuk ke relung jiwa yang paling dalam, dan menjadikan seorang hamba lenyap dalam rasa ketuhanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini segudang rasa kangen yang bergelora dalam jiwa kita dan membangkitkan kerinduan yang mendalam. Teringat keluarga-keluarga yang berada di non jauh di sana, ingin rasanya berkumpul seperti yang dulu, namun tiada daya dan upaya karena samudra yang membentang luas. Terbayang orang-orang yang telah mendahului kita, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya dan tak akan pernah kembali lagi bersama kita. Hanya doa yang bisa kirimkan kepada mereka. Bagi keluarga yang berada di seberang sana, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, ketenangan, kebahagiaan, rezeki yang melimpah, serta keimanan dan ketakwaan yang mendalam. Dan bagi keluarga yang telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, menganugerahkan rahmat kepadanya, serta memeliharanya dari siksa kubur dan api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, hidup ini bagaikan roda yang selalu berputar dan takkan pernah berhenti hingga dunia ini hancur dan binasa. Susah dan senang selalu berganti, derita dan bahagia saling tukar posisi. Terkadang menangis, terkadang tertawa. Suatu ketika mendapat kesulitan dan suatu ketika akan ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ansyirah ayat 5 sampai 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ketika mendapat kesulitan dan penderitaan, jangan berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hambanya. Biarkan orang menghina, biarkan orang mencaci maki, biarkan orang mencemooh, biarkan orang menggunjing dan memfitnah. Hadapi dengan ikhlas dan sabar. Suatu hari nanti kegelapan akan bersinar, hina jadi mulia, debu jadi permata, kerikil-kerikil tajam menjadi saksi bisu akan datangnya kebahagiaan. Dan ketika mendapatkan kebahagiaan, jangan pernah menjadi orang yang sombong dan takabur, dan jangan merendahkan orang lain, karena hakikatnya kebahagiaan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, hidup ini telah diatur oleh Sang Pengatur kehidupan, yaitu Allah yang Maha Mulia dan Maha Perkasa.
Tiada satu peristiwa yang terjadi di atas dunia ini atau yang terjadi pada diri seseorang kecuali atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tak akan pernah mampu menentukan jalan hidupnya, tak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Jika saja manusia mampu menentukan jalan hidupnya, maka tak seorang pun manusia akan menentukan jalan hidupnya menjadi orang yang menderita. Pasti dia akan menentukan jalan hidupnya menjadi orang yang bahagia dan sukses. Hingga semua orang menjadi bahagia dan sukses. Namun itu semua mimpi belaka. Karena dalam kenyataannya ada orang yang bahagia dan banyak orang yang menderita. Karena memang kehidupan ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberikan kebahagiaan dan siapa yang diberikan penderitaan dan cobaan. Itu semua sebagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sukses ketika diuji dengan penderitaan, dan tidak sedikit orang yang gagal ketika diuji dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Untuk menguatkan statement di atas, saya mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surat Al-Hadid ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Tiadalah malapetaka atau musibah yang terjadi di atas dunia ini dan yang terjadi pada diri kalian sendiri, melainkan telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menampakkannya atau mengadakannya. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam surat Yunus ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpahkan kemelaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kemelaratan itu darimu kecuali Dia sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah menghendaki kebaikan, kesuksesan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia Allah itu yang terjadi pada dirimu. Dia memberikan itu kepada siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di hari yang sangat mulia ini, kita selalu menjadikan suatu momen atau waktu yang sangat tepat untuk membuka lembaran baru dan menutup lembaran lama yang mungkin ada kesalahan dan kehilapan, noda dan dosa yang diakibatkan karena perbuatan dan ucapan. Marilah kita saling memaafkan. Marilah kita saling mengampuni. Marilah kita saling mengikhlaskan. Jangan ada dendam dan benci di antara kita, karena dendam dan benci hanya akan membawa kesedihan dan kepedihan. Jika hati sejernih air, jangan kita biarkan menjadi keruh. Jika hati seputih awan, jangan kita biarkan menjadi mendung. Jika hati selembut sutra, jangan kita biarkan menjadi kusuh. Dan jika hati seindah rembulan, mari kita hiasi dengan keimanan dan ketakwaan. Dalam kerendahan hati pasti ada budi yang luhur, dan dalam kemiskinan harta pasti ada kekayaan jiwa. Apabila ada langkah yang membekas lara, apabila ada kata yang merangkai dusta, dan apabila ada tingkah yang pernah menoreh luka, di hari yang fitri ini akan begitu indah dan mengesankan apabila kita saling memaafkan. Dalam kesempatan ini, marilah kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala ketulusan dan keikhlasan, dengan kejernihan hati dan ketenangan pikiran. Pejamkan mata dan buka hati. Rasakan
bahwa diri kita ini tiada berdaya. Rasakan bahwa diri kita ini sangat lemah dan membutuhkan pertolongan. Rasakan bahwa diri ini bergelimang dosa dan kesalahan. Dan rasakan bahwa diri kita ini tiada memiliki apa-apa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi dan mencintai kami dan telah memelihara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Mulia, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar. Jangan Engkau biarkan kami terjerumus ke jurang kehinaan dan kesesatan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, terimalah solat dan puasa kami, ruku' dan sujud kami, tasbih dan tahlil kami, takbir dan tahmid kami, dan bacaan-bacaan Al-Quran kami, doa dan ibadah kami, serta sempurnakanlah segala kekurangan kami. Engkaulah yang Maha menerima segala permohonan hamba-hambamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, melalui kesempatan yang mulia ini, kami memohon ampunilah dosa-dosa keluarga kami yang telah meninggal dunia, yang telah mendahului kami. Berikanlah mereka kebahagiaan di sisimu di alam barzah sana. Turunkanlah rahmatmu kepada mereka dan peliharalah mereka dari siksa kuburmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang Maha memudahkan segala yang sulit, Engkau yang Maha meringankan segala yang berat. Maka hanya kepada Engkau kami memohon dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.